Kerangka-kerangka besar itu terhubung dengan kepala yang satu menyentuh ekor yang lain, secara kebetulan membentuk lingkaran yang mengelilingi dataran ini. Altar batu yang sangat besar ini secara kebetulan juga berada di tengah lingkaran itu. Sementara mata Xian mengamati tulang-tulang di bawah dengan kaget, kelompok Xiaoyan juga menyadari hal ini. Segera mereka menghirup udara dengan dingin dalam-dalam. Suara mereka mulai terdengar satu demi satu. Naga void kuno, ponik surga kuno, binatang ajaib pamungkas yang pada dasarnya hanya ada dalam legenda ini benar-benar muncul di tempat seperti ini. Meskipun mereka hanya sekumpulan tulang, itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang terguncang. Tidak heran buah asal naga ponik lahir, naga void kuno dan ponik surga kuno benar-benar mati di sini, gumam Xiaoyan. Naga void kuno dan ponik surgawi kuno adalah makhluk tertinggi di dunia binatang ajaib. Namun keduanya sama sekali tidak ada bandingannya. Mereka akan bertarung dimanapun mereka bertemu. Kurasa mereka berdua akhirnya mati di tempat ini karena luka-luka setelah mengalami pertempuran besar, ucap Xian membuka mulutnya dan berkata. Namun kekuatan hidup ponik surgawi kuno jelas lebih rendah daripada naga void kuno. Jika tidak, aura ponik surgawi seharusnya menjadi yang dominan dalam penghalang spiritual binatang buas ini, ucap Xian. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia menatap Xian dan bertanya, apa rencanamu sekarang? Buah asal naga ponik ini jelas merupakan hal yang sangat penting. Itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiaoyan meskipun dia sudah berpengalaman. Oleh karena itu, dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Aku pasti harus membawa buah asal naga ponik ini. Kalau tidak, jika ponik iblis surga mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang buas sejati yang memiliki garis keturunan naga ponik. Pada saat itu, suku naga void kuno akan terancam, ucap Xian. Wajah kecil Xian tampak muram saat dia berbicara. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi serius saat mendengar ini. Dia jelas memiliki hubungan yang buruk dengan suku ponik iblis surga. Semakin kuat kekuatan yang dimilikinya, semakin tidak menguntungkan baginya. Ambillah dengan cepat, ucap Xiaoyan. Xian mengangguk. Ia segera berbalik dan hendak bertindak ketika ekspresi wajahnya berubah. Ia merasakan riak kuat tiba-tiba terbentuk di ruangan ini. Tak lama kemudian, banyak aura memasukinya pada saat yang bersamaan. Perubahan yang tak terduga ini tentu saja juga dirasakan oleh kelompok Xiaoyan. Seketika, mata mereka mengikuti sumber fluktuasi dan melirik. Hati mereka merasakan keterkejutan. Garis retakan terbuka di penghalang spiritual binatang buas. Seketika, sekelompok orang menyerbu dengan ganas. Jika seseorang memperhatikan mereka dengan seksama, mereka secara mengejutkan adalah anggota suku ponik iblis surga, Feng Qing'er dan yang lainnya, yang telah menerobos masuk ke tempat ini, menyapukan pandangan mereka yang agak kosong ke sekeliling mereka. Setelah itu, pandangan mereka terhenti di altar di tengah dataran. Karena mereka saat ini berada tinggi di udara, mereka dapat segera melihat buah aneh yang mempesona di altar. Ekspresi mereka segera menjadi kusam. Buah asal naga ponik. Keheningan itu berlangsung sesaat sebelum sebuah teriakan yang dipenuhi dengan keterkejutan luar biasa tiba-tiba bergema di tempat itu. Ekspresi pria berambut putih di samping Feng Qing'er tiba-tiba berubah setelah mendengar teriakan ini. Matanya terkejut saat dia melihat ke atas altar. Ekspresi panas yang sangat liar dan ganas melonjak ke matanya. Setelah mendengar teriakan Feng Qing'er, wajah kecil Xian menjadi dingin saat dia menarik tangannya. Mencoba mengeluarkan buah asal naga ponik membutuhkan prosedur yang sedikit rumit. Jika mereka tidak mengusir tamu yang tidak diundang ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengeluarkan buah ini dengan tenang. Xiaoyan juga menghela nafas pelan. Matanya menatap kelompok yang menyerbu masuk dan berkata pelan, "Bersiaplah untuk bertarung," ucap Xiaoyan. Hati Xiaoyan jelas menyadari bahwa karena kelompok Feng Qing'er juga telah mengenali buah asal naga ponik, mereka pasti tidak akan menyerahkan begitu saja. Pertarungan berdarah tidak dapat dihindari. Semua orang juga mengangguk pelan saat mendengar ini. Xiongzhan mengusap tinjunya yang besar, membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, mungkin karena garis keturunan di tubuhku, tetapi
aku yang dulu juga melihat burung-burung ini sebagai makhluk yang sangat tidak menyenangkan, ucap Xiongzhan. Xiaoyan, segera bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar. Kalau tidak, kalian semua akan dimakamkan di sini hari ini, ucap Feng Qing'er. Mata Feng Qing'er dingin dan tajam saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Xiaoyan meliriknya sebelum mengabaikan sepenuhnya. Matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar sedikit mengernyit. Kelompok mereka ini tidak hanya memiliki Lei Xunze dari pavilion petir angin, tetapi juga ada pemimpin suku dari suku harimau bumi besar dan suku serigala bulan perak yang pernah ditemui Xiaoyan di puncak gunung saat itu. Kedua orang ini juga merupakan Dousun bintang 2 sejati. Selain itu, selain kedua orang ini, ada juga pria berambut putih dan seorang tetua berjubah hitam. Xiaoyan telah bertemu dengan yang pertama dan baru saja menemukan yang terakhir. Namun, kekuatan tetua ini jelas cukup kuat. Aura tersembunyi itu kemungkinan tidak lebih lemah dari orang lain. Dengan begitu, hanya kelompok mereka ini akan memiliki 5 ahli kelas Dousun. Barisan ini bisa dianggap menakutkan. 5 Dousun, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengusap jarinya dengan lembut. Ia menghitung sebentar sebelum menghela nafas lega. Barisan ini memang cukup kuat, tetapi jika pihaknya menambahkan boneka setan langit dan 10 boneka yang baru saja diperolehnya, mereka akan mampu menghalangi 6 Dousun. Meskipun pihak lain masih memiliki cukup banyak ahli di puncak kelas Daozong, mereka tidak dianggap kelas berat. Gadis kecil, nada bicaramu benar-benar sombong. Jika kau ingin merebut sesuatu, kau harus melewati orang tua ini dulu, ucap Xiongzhan. Xiongzhan tertawa terbahak-bahak. Ia meraung ke langit dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap, ia telah menjadi pria besar setinggi 10 meter. Aura ganas segera menyebar, menyebabkan ekspresi beberapa ahli di bawah kelas Dousun sedikit berubah. Jadi itu adalah beruang naga kuno. Kau benar-benar berani bertindak sombong dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria berambut putih itu melirik samar-samar ke arah Xiongzhan yang besar dan tertawa dingin. Bagaimana dengan ini? Ucap dokter peri kecil. Suara dingin itu baru saja terdengar ketika dokter peri kecil dan juga Tian Huo Sunze melangkah maju bersama. Mereka muncul di udara jauh dari altar. Aura yang luas dan perkasa dari puncak kelas Dousun bintang 3 menyapu tanpa kendali, menyebabkan seluruh ruang ini sedikit berfluktuasi. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa pihak kita tidak memiliki Dousun? Ucap Lei Xunze. Melihat ini, Lei Xunze tertawa dingin. Dia melangkah maju bersama para pemimpin suku harimau bumi besar dan suku serigala bulan perak. Aura agung menyebar dengan cara tak kenal kompromi. Dalam sekejap, suasana seluruh tempat ini menjadi sangat tegang. Xiaoyan tidak berekspresi. Dia melirik aura ganas dari kelompok Lei Xunze. Setelah itu, dia menjentikan jarinya dan boneka iblis langit berwarna emas gelap muncul. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi. 10 boneka iblis bumi muncul di udara. Cahaya emas dan perak saling bersilangan, menyebabkan mata seseorang merasakan sedikit sakit yang menusuk. Ke-11 boneka itu baru saja muncul ketika wajah kelompok Lei Xunze tanpa sadar berkedut sedikit. Kekuatan ke-10 boneka itu adalah sesuatu yang telah mereka saksikan sendiri sebelum memasuki reruntuhan. Kombinasi ke-10 boneka itu dapat melawan Dousun bintang 2. Hari ini, aku akan melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini, ucap Xiaoyan. Sosok Xiaoyan perlahan naik ke udara. Api ungu coklat menyebar keluar dari tubuhnya ke segala arah. Seketika, api itu berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Raungan naga api itu mengguncang seluruh tempat. Ekspresi Feng Qing'er sedikit berubah saat merasakan aura Xiaoyan yang luar biasa kuat. Dia menggertakkan giginya, ada keengganan untuk menerima ini di matanya. Saat dia bertemu Xiaoyan saat itu, Xiaoyan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Xiaoyan telah meninggalkannya jauh di belakangnya. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan dahsyat menyebar di langit. Aura hampir 10 elit Dousun meletus pada saat yang sama. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan beberapa ahli pavilion petir angin tercengang. Mereka belum pernah
melihat pemandangan seperti ini. Mata dingin pria berambut putih itu menatap Sioyen di udara. Dilihat dari segi auranya saja, pihak mereka jelas agak dirugikan. Kelompok Sioyen mungkin tidak banyak jumlahnya, tetapi semua aura mereka cukup kuat dan akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Penatua Huang Xuan, sepertinya kali ini kami hanya bisa mengundangmu untuk campur tangan. Pria berambut putih itu menghirup udara dalam-dalam, matanya tiba-tiba beralih ke pria tua berjubah hitam yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dan berbicara dengan penuh hormat. Baiklah, ucap pria tua itu. Tetua berjubah hitam itu mengangguk pelan. Matanya menatap ke arah puncak altar yang jauh. Matanya yang dalam itu mengandung panas yang membara. Kemudian dia bergumam, buah asal naga ponik. Tampaknya surga benar-benar ingin memberkati suku kita. Kita benar-benar telah bertemu dengan benda misterius yang legendaris di tempat seperti ini, ucap pria tua Huang Xuan. Pria tua berjubah hitam itu perlahan melangkah maju beberapa langkah setelah tawanya terdengar. Setelah dia melangkah maju, aura agung yang samar-samar itu tiba-tiba membumbung tinggi. Pada saat dia mengambil langkah keempat, auranya itu benar-benar telah menembus ke tingkat dusun bintang 5. Generasi muda, aku yang tua masih bisa membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup jika kalian pergi sekarang, ucap Huang Xuan. Suara samar lelaki tua berjubah hitam itu seperti gemuruh guntur di langit, mengguncang seluruh ruang hingga bergetar. Dusun bintang 5, kelompok Sioyen memasang ekspresi sedikit jelek saat mereka menatap tetua berjubah hitam ini. Hati mereka sedikit tersentak. Tanpa diduga, lelaki tua yang berasal dari kelompok suku Ponik Iblis Surga dan tampak biasa saja ini ternyata adalah yang terkuat di antara mereka. Tidak heran jika Feng Qing'er memiliki kepercayaan diri seperti itu. Orang tua itu bersembunyi sangat dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Tian Huosunse sedikit mengernyit. Matanya menatap Sioyen. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas dusun sangat besar. Huang Xuan ini telah membalikan keadaan hanya dengan menampakkan dirinya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita harus menghancurkan benda misterius semacam ini, kita tidak boleh meninggalkannya untuk mereka, ucap Sioyen lalu tertawa dingin dan kembali berkata, lagi pula hanya dusun bintang 5 tidak memiliki kualifikasi untuk memaksaku kembali, ucap Sioyen. Kalimat terakhir Sioyen tidak disembunyikan sama sekali. Kalimat itu langsung disebarkan oleh angin kencang. Dasar orang keras kepala. Kalau begitu, tetaplah tinggal di sini, ucap Huang Xuan. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Wajahnya yang seperti pohon mati berangsur-angsur berubah menjadi sangat dingin. Dengan kekuatan dusun bintang 5 miliknya, itu sudah cukup baginya untuk mengabaikan semua orang yang hadir. Meskipun dia tidak ingin bertarung, pihak lain tidak dapat menyalahkan karena bersikap kejam mengingat mereka menolak tawaran baiknya. Serang mereka. Jangan biarkan satupun dari mereka hidup, ucap Huang Xuan. Suara berat lelaki tua berjubah hitam itu telah menyebabkan seluruh tempat ini dipenuhi aura pembunuhan yang mengerikan. Mata kelompok Lei Sunse segera mendapatkan kilatan tajam ketika mendengar kata-kata tajam dari lelaki tua berjubah hitam itu. Serahkan saja lelaki tua berjubah hitam itu pada boneka iblis langit, ucap Sioyen. Rasa dingin juga muncul di mata Sioyen. Orang yang paling merepotkan di pihak lain adalah lelaki tua berjubah hitam. Selama mereka bisa menaklukkannya, yang lain tidak perlu dikhawatirkan. Sioyen membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga menyebar. Mengikuti penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka iblis bumi di udara juga menggeser langkah kaki mereka. Dalam sekejap mata, formasi yang telah ditampilkan di luar aula besar sebelumnya sekali lagi terbentuk. Formasi semacam ini sangat misterius. Formasi ini dapat menambah kekuatan boneka lain untuk sementara waktu pada boneka di tengah formasi. Untungnya, Sioyen juga berhasil memperoleh rahasia formasi semacam ini saat ia mengendalikan boneka-boneka ini. Oleh karena itu, ia tidak panik saat menggunakannya. Teriakan terdengar di tenggorokan Sioyen. Boneka iblis langit bergerak dan menyerbu ke dalam formasi. Seketika, cahaya perak terang keluar dari dalam 10 boneka dan terus mengalir ke arah boneka iblis langit di antara mereka.
Ekspresi tetua berjubah hitam itu tanpa sadar tenggelam ketika dia melihat tindakan Xiaoyan ini. Dia juga telah menyaksikan keunikan formasi boneka ini sebelumnya. Melihat itu, dia segera mengeluarkan teriakan tajam. Lei Zunze dan yang lainnya juga mengangguk berat setelah mendengar ini. Kaki mereka menghentak tanah dan tubuh mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju altar. Dalam sekejap, suara angin yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini. Kau harus melewati diriku terlebih dahulu jika kau ingin merebut sesuatu, ucap Xiongzhan. Xiongzhan berteriak marah ketika melihat semua orang bergegas mendekat dengan cara yang mengejutkan. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan tanah bergetar pada saat itu. Ada rumor bahwa beruang naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung dan membelah tanah. Biarkan aku yang tua ini mencicipinya hari ini, ucap kepala suku harimau bumi besar, lalu tertawa dingin ketika raungan harimau yang memegahkan telinga tiba-tiba terdengar. Seketika, tubuhnya langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiongzhan. Lihatlah, ayahmu ini akan menghancurkan kepalamu dengan pukulan, ucap Xiongzhan. Ekspresi ganas muncul di wajah Xiongzhan. Dia mengepalkan tinjunya yang besar. Setelah itu, tinjunya berubah menjadi seperti gunung yang mengamuk dan bertabrakan keras dengan kepala harimau bumi besar tanpa mundur. Seketika, angin yang menakutkan menyapu seperti badai. Serahkan Lei Zunze itu padaku, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil melihat pertempuran besar yang terjadi hampir seketika. Matanya yang cantik juga melihat ke arah Lei Zunze yang sedang menyerbu dengan cahaya petir yang terang. Dia menjerit pelan dan tubuh indahnya melesat keluar. Setelah itu, dia menghentikan Lei Zunze di udara. Tangannya melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Serahkan saja kepala suku serigala bulan perak itu kepadaku. Xiaoyan, orang dari suku Ponik Iblis Surga itu akan diserahkan kepadamu, ucap Tianhuo Zunze, kemudian juga bergerak. Dia langsung menghalangi alit dausun suku serigala bulan perak. Aura yang besar dan kuat menyebar dan secara langsung menyebabkan ekspresi orang-orang di belakang berubah. Xiaoyan juga mengangguk pelan sambil memperhatikan medan pertempuran yang terbentuk dengan cepat. Dia melirik pria berambut putih yang berjalan di udara. Senyum dingin muncul di wajahnya. King Er, kamu seharusnya merasakan keanehan tempat ini, bukan? Pria tua berjubah hitam itu menyapukan pandangannya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh dan berbicara ke arah Feng King Er. Mata Feng King Er sedikit berkedip. Ia merasakan sedikit kegembiraan sebelum matanya bersinar. Ia mengangguk cepat dan berkata, "Tetua, tenanglah, serahkan saja padaku," ucap Feng King Er. "Apakah kita berhasil mendapatkan buah asal naga ponik akan tergantung padamu," ucap Wang Xuan. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan melesat keluar seperti burung besar. Aura perkasa dusun bintang 5 benar-benar meletus saat ini. Langit dan daratan berubah karenanya. Cahaya terang melonjak dan mengalir ke tubuh boneka iblis langit. Setelah mengalirnya sejumlah besar energi, warna emas gelap boneka iblis langit tanpa sadar menjadi lebih dalam. Raungan rendah yang kering tiba-tiba keluar dari tenggorokan boneka iblis langit setelah sinar terakhir cahaya perak mengalir ke tubuhnya. Mata kosong miliknya telah dipenuhi oleh cahaya keemasan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap sesepuh berjubah hitam yang bergegas mendekat. Kakinya menginjak udara kosong dan raungan kosong ini segera hancur menjadi garis retakan hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. 10 boneka iblis bumi di belakang telah berubah menjadi warna logam biasa saat ini. Jelas bahwa semua energi mereka telah sepenuhnya terkuras. Ternyata boneka itu juga berpikir untuk menghentikan orang tua ini, ucap Wang Xuan. Pria tua berjubah hitam itu tertawa dingin saat melihat boneka iblis langit yang telah berubah menjadi cahaya keemasan. Tangannya terkepal dan dia melancarkan pukulan tanpa gerakan yang berarti. Keduanya bertabrakan dengan keras. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Beberapa ahli kelas dosong segera merasakan tenggorokan mereka menjadi manis. Ekspresi terkejut dengan cepat menutupi wajah mereka. Ini hanyalah gelombang sisa dari pertempuran. Namun, mereka sudah tidak mampu menahannya. Pertempuran di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Kedua tinju itu saling beradu.
Tubuh tetua berjubah hitam itu bergetar hebat. Dia menatap boneka iblis langit yang telah mundur beberapa langkah. Tatapan matanya sangat suram. Meskipun dia bisa menekan boneka ini, kekuatan mengerikan yang dimilikinya bahkan membuatnya diam-diam terkejut. Boneka benar-benar mampu mencapai level ini. Sungguh tidak dapat dipercaya, gumam Huang Xuan dalam hati. Saat lelaki tua berjubah hitam dan boneka iblis langit terlibat dalam pertempuran besar yang mengguncang bumi, lelaki berambut putih itu juga muncul di udara di altar. Matanya tampak menyeramkan saat menatap Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya selalu ada seseorang yang lebih hebat. Kau masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda, ucap pria berambut putih itu. Pria berambut putih itu melangkah di udara. Aura ganas menyebar di langit. Dilihat dari kekuatannya, dia sebenarnya adalah Dosun bintang 2. Dia memang 1 bintang lebih kuat dari Xiaoyan. Pria berambut putih itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya setelah suara tawa keras terdengar. Cahaya keemasan yang terang melonjak. Segel tinju cahaya keemasan yang berukuran 100 kaki terbentuk seperti kilat. Setelah itu, segel itu membawa kekuatan yang tak tertandingi dan bergegas menuju Xiaoyan di altar seperti petir. Suara rendah dan dalam dari udara yang diledakkan dipancarkan kemanapun tinju itu lewat. Pukulan tiran ponik surga, ucap pria itu. Tubuh Xiaoyan bergerak saat dia melihat tinju menakutkan yang datang dari langit. Dia juga muncul di udara. Segel dengan cepat diganti di tangannya. Jejak telapak tangan juga muncul dengan kecepatan seperti kilat. Segel tanah terbalik, ucap Xiaoyan. Segel telapak tangan yang cemerlang muncul di telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, tiba-tiba segel itu melesat keluar dan bertabrakan dengan keras dengan tinju cahaya keemasan milik pria berambut putih itu. Seketika, badai yang menakutkan menyapu di tengah ledakan hebat. Angin bertiup kencang. Bahu Xiaoyan hanya bergetar sebelum ia meredam kekuatannya. Ia mengangkat kepalanya ke arah pria berambut putih di langit dan berkata pelan, "Aku tidak memenuhi syarat untuk mendominasi. Namun, sepertinya kau juga tidak," ucap Xiaoyan. "Akan aku lihat seberapa keras mulutmu saat aku mengalahkanmu nanti," ucap pria berambut putih itu. Pria berambut putih itu tertawa dingin. Kilatan tajam melintas di matanya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap ponik terbentang. Sayap ponik itu mengepak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Ia muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Teknik tinju yang kuat mengalir keluar tanpa bisa ditahan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat menghadapi serangan badai dari pria berambut putih itu. Dogi yang besar dan dahsyat dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Api ungu coklat seperti pakaian api di permukaan tubuhnya. Setiap kali pria berambut putih itu melancarkan serangan ganas, serangan itu akan diterima dengan paksa olehnya dengan metode yang paling langsung. Dosun bintang 2 saja masih belum memiliki kualifikasi untuk memaksa Xiaoyan mundur. Dua sosok di langit langsung memulai pertarungan fisik yang paling intens dan kejam. Tinju bertemu daging. Angin yang menakutkan akan menyebabkan udara di sekitarnya runtuh selama pertukaran. Suara angin kencang yang tajam terus muncul tanpa henti. Wajah pria berambut putih itu berangsur-angsur menjadi serius setelah pertempuran yang sangat biadab ini. Tubuh aslinya adalah ponik iblis surga dan dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun, Xiaoyan tidak merasa tidak nyaman saat bertabrakan langsung dengannya. Sebaliknya, Xiaoyan menjadi semakin ganas saat dia bertarung. Seolah-olah kekuatan tubuh fisiknya tidak kalah darinya. "Aku tidak percaya bahwa kau seorang manusia biasa berani bersaing denganku dalam hal kekuatan fisik," ucap pria berambut putih. Keganasan terpancar di mata pria berambut putih itu. Angin telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiaoyan masih tidak mundur menghadapi serangan ganas dari pria berambut putih itu. Matanya juga mengambil kesempatan untuk terus-menerus menyapu sekelilingnya saat mereka bertukar pukulan. Matanya tiba-tiba mengeras sesaat kemudian. Titik di mana Xiaoyan berfokus adalah titik di mana Feng Qing'er berada. Pada saat ini, dia menggigit jarinya dan meneteskan tetesan darah segar berwarna ungu samar dari jarinya. Seketika, darah itu melayang di depannya. Wajah Feng Qing'er tampak muram saat dia melihat darah itu.
Jarinya pun terkena darah itu. Setelah itu, darah itu mulai mengalir pelan di depannya. Sesaat kemudian, sebuah simbol misterius muncul di langit. Saat simbol ini muncul, seolah-olah ada suara samar burung ponik yang bergema di seluruh tempat ini. Suara ponik ini mungkin sangat samar, tetapi menyebabkan jiwa kelompok Soyen bergetar hebat saat suara itu terdengar di telinga mereka. Menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel. Memanggil jiwa leluhur, ucap Feng Qing'er. Feng Qing'er berlutut dengan hormat di langit. Setelah kata-katanya terdengar, simbol itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya ini turun dari langit sebelum perlahan mendarat di dataran merah terang. Tanah tiba-tiba bergetar pada saat ini. Seketika, semua orang terkejut melihat tulang-tulang ponik surga di dataran itu benar-benar mulai bergerak perlahan pada saat ini. Dengan getaran tulang-tulang ini, aura sunyi yang berasal dari zaman kuno mulai menyebar tiba-tiba. Doki yang beredar di dalam tubuh kelompok Soyen tiba-tiba mulai melambat secara tidak biasa. Ini adalah sisa kekuatan ponik surga kuno. Wajah kelompok Soyen langsung berubah saat mereka merasakan kekuatan aura yang luar biasa ini. Tidak perlu memberi isyarat kepada mereka. Mereka semua bergegas meninggalkan medan pertempuran mereka dan mundur menuju altar. Wajah mereka sangat jelek. Aura yang sunyi ini perlahan naik. Akhirnya, aura itu menyelimuti tubuh Feng Qing'er di langit. Tubuhnya yang halus bergetar dan cahaya keemasan berkelap-kelip di matanya. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan yang agung bersama dengan energi menakutkan yang dapat menghancurkan dunia menyerbu ke arah kelompok Soyen di altar. Menghadapi energi yang menakutkan ini, hati kelompok Soyen juga tiba-tiba tenggelam. Namun, tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama, sosok kecil yang lembut perlahan muncul di depan mereka. Suaranya yang tenang meledak menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih menakutkan daripada ponik surga kuno saat ini. Jiwa leluhur ponik surga. Sayangnya, jiwa leluhur naga void kuno milikku ini tampaknya sedikit lebih kuat, ucap Xian. Cahaya keemasan itu datang dari segala arah. Setelah itu, tiba-tiba menghilang saat berada dalam radius 100 kaki di sekitar sosok kecil yang cantik itu. Dalam sekejap, kekuatan penghancur itu menghilang. Kelompok Soyen memperhatikan ekspresi terkejut saat melihat sosok mungil nan cantik di depannya. Mereka tiba-tiba merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan ini, ponik surga kuno sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Mereka berdua telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa, ucap Tian Hu Sunse berbicara dengan terkejut. Soyen mengangguk pelan. Matanya menatap tulang-tulang besar di dataran dan hatinya sedikit terguncang. Tidak disangka bahwa naga void kuno dan ponik surga kuno ini benar-benar memiliki energi yang menakutkan meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Tampaknya kedua binatang besar ini setidaknya berada di kelas doseng saat mereka masih hidup. Naga void kuno, ucap Huang Xuan. Xian yang tiba-tiba muncul dan jiwa leluhur yang telah dipanggilnya segera menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajah lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat ini, mereka akhirnya tiba-tiba teringat bahwa agar kelompok Soyen dapat memasuki penghalang spiritual binatang buas ini, pasti ada seseorang yang memimpin jalan. Selain suku ponik iblis surga, satu-satunya yang dapat membuka penghalang spiritual binatang buas ini adalah makhluk tertinggi dalam binatang ajaib, yaitu naga void kuno. Namun, naga void kuno benar-benar sangat jarang terlihat. Oleh karena itu, mereka awalnya mengira bahwa kelompok Soyen telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dengan kemunculan Xian yang tiba-tiba ini, mereka tiba-tiba mengerti bahwa barisan Soyen sebenarnya menyembunyikan naga void kuno yang sebenarnya. Jangan panik, naga void kuno ini masih anak-anak, ucap Huang Xuan. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip cepat. Ia melihat kepanikan di wajah semua orang sebelum sudut matanya berkedut saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Qing'er, cepat serang. Gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya, ucap Huang Xuan. Setelah mengucapkan kata-kata tadi, mata lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menoleh ke arah Feng Qing'er di langit dan berteriak dengan keras.
Wajah Lee Sun-se dan yang lainnya tanpa sadar gemetar ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar ingin menyerang dan membunuh naga void kuno. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang tidak akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka ketika berhadapan dengan suku yang misterius dan kuat ini. Jika naga void kuno mengetahui bahwa anggota suku mereka telah tewas di tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan menghadapi ancaman pemusnahan. Sementara orang-orang ini merasakan kepanikan di dalam hati mereka, Feng Qing'er di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur ponik surga kuno, saat ini dia tidak memiliki rasa takut. Feng Qing'er mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan yang terang keluar dari dalam tubuhnya. Seketika, sebuah pukulan dilancarkan. Orang bisa mendengar teriakan burung ponik yang jelas bergema di tempat itu. Seekor ponik surga yang bercahaya keemasan dengan cepat terbentuk. Ia mengepakkan sayapnya yang besar dan seluruh langit berguncang karenanya. Aura itu sangat mengejutkan. Burung ponik emas mengepakkan sayapnya setelah terbentuk sebelum menutupi matahari dan bergegas menuju semua orang di altar. Di bawah bayangan yang besar, semua orang benar-benar merasakan ketidakmampuan mereka untuk menahannya. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Menghadapi serangan yang menakutkan itu, Xian yang tubuhnya diselimuti cahaya ungu melangkah maju beberapa langkah perlahan. Tangan kecilnya menghadap burung ponik emas raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Dengan kepalan tangan ini, kelompok Xian segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup. Tak lama kemudian, ruang kosong itu runtuh. Sebuah lubang kosong hitam gelap berukuran 1000 kaki muncul di langit. Kegelapan yang begitu pekat itu hingga dapat menelan kekuatan spiritual, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Lubang kekosongan Xian ini bagaikan gunung besar yang menekan ke bawah. Kekosongan itu menjebak burung ponik emas di dalam ruang yang runtuh. Burung ponik emas itu berjuang sekuat tenaga. Cahaya keemasan terang yang terus-menerus dipancarkan itu bagaikan matahari. Wajah Feng Qing'er tampak pucat saat merasakan situasi burung ponik emas itu. Seteguk darah segar yang mengandung sedikit warna ungu dimuntahkan. Seteguk darah segar ini langsung terkirim melintasi angkasa. Dalam sekejap, darah itu telah menempel pada tubuh burung ponik emas itu. Kekuatan darah yang tiba-tiba datang ini tampak seperti bahan bakar yang ditambahkan ke api. Hal itu menyebabkan cahaya keemasan di tubuh burung ponik emas tiba-tiba membumbung tinggi. Cahaya keemasan itu terang saat burung ponik mengepakkan sayapnya dan melarikan diri dari ruang yang runtuh, berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat dengan ganas ke arah altar. Menghadapi burung ponik emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, Xian sekali lagi mengangkat tangan kecilnya. Pilar cahaya ungu besar melesat keluar dari telapak tangannya. Pilar cahaya itu terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Ia meraung ke langit sambil memamerkan taringnya dan bertabrakan dengan keras ke arah burung ponik emas. Seketika, tubuh naga itu terpelintir dan menjadi seperti ular piton besar yang terjerat erat dengan tubuh besar burung ponik emas. Wajah kecil Xian sedingin es. Tangan kecilnya terbuka lebar. Seketika, tangannya mengepal dengan kuat. Setelah mengepalkan tangannya, tubuh besar naga kehampaan kuno itu mulai bergetar hebat. Kekuatan mengerikan yang dapat memusnahkan langit dan bumi langsung menghancurkan burung ponik emas itu menjadi potongan-potongan guguran cahaya berwarna emas. Wajah Feng Qing'er menjadi pucat pasi saat burung ponik emas itu hancur. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung mundur dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat menghilang. Kekuatan jiwa leluhurnya menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Jiwa leluhur sebenarnya telah sepenuhnya hancur, gumam Feng Qing'er. Mata Feng Qing'er terkejut saat dia mengangkat kepalanya. Dia menatap tubuh mungil yang lembut di langit yang jauh. Jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam buku-buku leluhur sebenarnya telah mengalami kekalahan yang menyedihkan setelah dia memanggilnya dengan susah payah. Hati tetua berjubah hitam juga tenggelam ketika dia melihat cahaya keemasan tersebar dari mata Feng Qing'er. Mulutnya diam-diam mengeluarkan kepahitan. Siapa yang bisa menduga bahwa kelompok Xian sebenarnya memiliki naga void kuno yang tersembunyi di antara mereka?
Selain itu, naga void kuno jelas merupakan jiwa leluhur yang lebih kuat yang tetap berada di dalam penghalang spiritual binatang buas ini. Penatua Huang, apa yang harus kita lakukan? Kelompok Lei Sun buru-buru bertanya sambil merasakan kegelisahan muncul di hati mereka setelah melihat Feng King Er yang sebelumnya bertindak gagah berani dikalahkan dengan cara yang begitu menyedihkan. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu berbinar. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, "Cepat pergi," ucap Huang Xuan. Penatua Huang Xuan, itu adalah buah asal naga ponik. Pria berambut putih itu berkata dengan enggan ketika dia mendengar ini. "Memangnya kenapa kalau begitu? Bisakah kau mengambilnya?" ucap Huang Xuan. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu gelap dan serius saat dia bertanya. Pria berambut putih itu tampak lesu. Kekuatan keseluruhan kelompok Xiaoyan tidak kalah dengan mereka. Sekarang, setelah mereka mendapatkan bantuan tambahan dari naga void kuno, pihak mereka telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana mereka masih berniat untuk merebut buah asal naga ponik? Cepat pergi. Mereka akhirnya harus meninggalkan penghalang spiritual binatang buas ini. Pada saat itu, mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari jiwa leluhur naga void kuno. Kita akan memiliki banyak kesempatan, ucap Huang Xuan. Pria tua berjubah hitam itu bersikap tegas. Setelah mengetahui bahwa situasinya buruk, dia segera melambaikan tangannya dan dengan cepat mundur. Kelompok Lei Sun juga bergegas mengikuti setelah melihat ini. "Kami akan membiarkan kalian semua bebas sedikit lebih lama," ucap pria berambut putih. Pria berambut putih itu menggertakkan giginya dengan enggan. Namun, dia juga menyadari situasi saat ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap altar dengan mata tajam sebelum menarik diri. Xian menengus dingin saat melihat orang-orang ini berencana untuk pergi. Dia melayangkan pukulan ke seluruh ruangan hanya untuk mendengarkan suara gemuruh yang teredam. Garis retakan spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong sebelum langsung menyapu ke arah kelompok Feng King Er. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah saat dia merasakan angin kencang yang bertiup kencang seperti kilat. Dauki di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia membalikkan tubuhnya dan melancarkan pukulan keras. Pukulan itu bertabrakan hebat dengan garis retakan spasial yang bergerak ke arahnya. "Sialan," ucap Huang Xuan. Tabrakan dahsyat itu langsung membuat lelaki tua berjubah hitam itu merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya. Tubuhnya terlempar ke belakang dengan cepat. Seketika, garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang buas itu, kemudian menyerapnya keluar dari tempat itu. "Cepat pergi," suara agak tergesa-gesa ditransmisikan ke telinga Feng King Er dan yang lainnya, sementara lelaki tua berjubah hitam itu memanfaatkan momentum untuk melemparkan dirinya keluar dari penghalang spiritual binatang. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Xian saat ini, ekspresi kelompok Lei Sun juga menjadi sangat buruk. Mereka pada dasarnya mencoba melarikan diri dari garis retakan dengan segala upaya mereka. Sikap itu tampak sangat menyedihkan. Kelompok Xian tertawa terbahak-bahak saat melihat lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya melarikan diri seperti anjing yang baru saja kehilangan rumah mereka. Seketika, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat melihat Xian. Naga void kuno ini memang luar biasa. Hanya jiwa leluhur yang tersisa, namun mampu menjadi sekuat ini. Tubuh Xian bergetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual binatang buas. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajah kecilnya juga sangat pucat. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru melangkah maju dan membantunya saat melihat ini. Dia kemudian mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil bertanya dengan nada khawatir. "Aku baik-baik saja, jiwa leluhur terlalu kuat dan terlalu membebaniku," ucap Xian lalu menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sedikit lebih baik setelah menelan pil obat, namun suaranya sedikit serak. "Untungnya orang tua itu sudah terluka olehku. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat kita bertemu lagi nanti," ucap Xian. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Ia menepuk punggung Xian dengan lembut dan berkata, "Tenanglah,
orang tua itu masih belum memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga ponik, ucap Xiaoyan. Mereka tidak memiliki kemampuan sekarang, tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Begitu mereka meninggalkan sisa-sisa, mereka pasti akan memanggil ahli dari suku mereka. Aku pikir aku juga harus menyampaikan berita kepada klanku. Buah asal naga ponik tidak boleh jatuh ke tangan suku ponik iblis surga apapun yang terjadi, ucap Xian berbicara dengan serius. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat gadis ini begitu serius selama bertahun-tahun ini. Tampaknya buah asal naga ponik ini benar-benar sangat penting baginya. Itu benar. Jika naga void kuno dapat mengirim beberapa ahli dalam suku ponik iblis surga kemungkinan tidak akan berani berpikir buruk, ucap Xiaoyan mengangguk pelan dan kembali berkata, kau harus segera menyimpan buah asal naga ponik terlebih dahulu. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi jika kita menunda lebih lama lagi, ucap Xiaoyan. Xian mengangguk. Dia melangkah cepat menuju panggung batu. Setelah itu, dia menggigit jarinya. Dia membasahi tangannya dengan darah. Baru kemudian, dia menyentuh buah asal naga ponik dengan hati-hati. Buah asal naga ponik baru saja bersentuhan dengan tangan Xian ketika memancarkan cahaya yang sangat terang. Seketika, buah asal naga ponik berubah menjadi cairan berwarna ungu keemasan yang mengalir di tangan Xian. Setelah itu, cairan itu memasuki tubuhnya. Sebuah gambar tambahan muncul di telapak tangan Xian saat buah itu menghilang. Penampakan itu secara mengejutkan adalah buah asal naga ponik. Energi benda ini terlalu menakutkan. Aku hanya bisa menyegelnya sementara di tubuhku. Pada saat itu, aku harus meminta para tetua di dalam suku untuk membantu mengatasinya, ucap Xian. Karena kita sudah mendapatkan benda itu, mari kita pergi. Aku ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Douglas Tian di area lain dari sisa-sisa ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pelan. Pada dasarnya, dia juga penasaran dengan teknik Douglas Tian tersebut.